Keren. Kapal ini pernah digunakan oleh siapa tadi namanya? Lupa. Kita baca lagi. Effendi Sulaiman. Jadi Bapak Effendi Sulaiman menggunakan kapal ini seorang diri selama 100 hari di atas laut dari Jakarta menuju ke Brunei Darussalam. Keren banget ini. Ada mahoni, ada kedaung, kayu manis. Nah yang tadi bener kayu manis. Kemiri. Ini yang tadi gue maksud, yang gue nggak tahu namanya kapulaga ternyata. Oke, jadi ternyata rempah-rempah itu seberharga itu teman-teman, sampai orang-orang Belanda nan jauh di sana datang jauh-jauh ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Ya, memang harus berdua. Oh, ini adalah Fathahillah. Masya Allah. Oh, ini Marco Polo cuy. Kalian tahu nggak Marco Polo itu siapa? Nah, ini dia nih Marco Polo. Jumat 21 Maret 2025 dan sekarang gue sedang berada di kota Jakarta cuy. Dan tepat di belakang gue ini adalah museum dari Museum Bahari. Dan bangunan ini sempat digunakan oleh kolonial Belanda pada tahun 1652 sampai 1771. Jadi total selama 120 tahun orang-orang Belanda menduduki bangunan ini. Ya, dan sekarang bangunan ini menjadi Museum Bahari namanya. Wow. Dan di sebelah sana juga ada museum, tapi itu dulunya adalah menara untuk memantau pelabuhan. Ya, nanti kita bakal ke menara juga. Nih, kalian bisa lihat ya arsitekturnya dari pintu-pintunya. Ini benar-benar seperti benteng. Dan ada tangga juga, nanti kita bakal coba naik-naik ke atas juga. Cuman kalau mau masuk ke sini itu harus beli tiket dulu teman-teman. Nah, jadi kalau kalian berkunjung ke sini, di sini tuh ada loketnya, jadi bisa beli tiketnya. Halo Kak. Nah, ini ada tiketnya dewasa 10.000, grup 7.500. Bedanya kenapa Kak? Kalau individu 10.000, kalau pakai grup 7.500. Iya, kalau grup itu emang udah ketentuan dari Pemprovnya, sebetulnya harga kita, dan grup itu minimal 30 orang. Oh, minimal 30 orang. Oke deh. Kak, saya izin lihat-lihat boleh ya? Oke, saya ini kalau kesini ruangan apa ini? Ini temporer Museum Bahari kita tentang olahan basah temanya. Oh, oke, saya masuk ke dalam ya. Ini sih Pak. Jadi kurang lebih selama 120 tahun orang-orang Belanda tuh menduduki bangunan ini teman-teman. Dan bangunan ini digunakan untuk menyimpan rempah-rempah. Dan ini ada, oke. Nah, sini juga bisa lihat ya teman-teman, ada foto dari Gubernur DKI Jakarta nih kalau nggak salah, Ali Sadikin. Dan ini ada blower enak banget, adem. Wow. Nah, ini juga ada foto-foto dari tempo dulu. Dan ini adalah bangunannya nih teman-teman, yang saat ini gue berada. Jadi kurang lebih ada berapa bangunan? 1, 2, 3, 4. Oh, banyak bangunannya ternyata. Dan yang saat gue berdiri sekarang di bangunan sebelah sini. Oke. Nah, ini kurang lebih adalah orang-orang Indonesia yang memang dipekerjakan di bangunan ini. Jadi orang-orang Belanda sudah ngambil rempah-rempah dari Indonesia plus tenaga orang-orang Indonesia untuk bekerja juga di sini. Kaget gue. Ada musik. Nah, ini ada meja makan, sepertinya digunakan untuk orang-orang Belanda yang bersantai. Tapi gue nggak tahu ya ini bangunan atau furniturnya asli atau bukan dari orang-orang Belanda tersebut atau dari zaman Belanda. Nah teman-teman, jadi orang-orang Belanda pada saat itu, pada zaman dulu tahun 1600-an itu, jauh-jauh dari Belanda, dari Eropa ke Asia, khususnya ke Indonesia, hanya untuk mendapatkan rempah-rempah seperti ini. Bukan hanya sih, di zaman dulu mungkin sangat berharga banget. Dan sampai saat ini, rempah-rempah inilah yang kalau kita makan tuh bener-bener nikmat banget cuy. Apalagi kalau ini dimasak di tangan yang tepat. Nah, ini ada
Cuman gue nggak tahu ini apa ya, kemiri atau bukan ya. Tuh, kalau ini kayaknya kayu manis. Iya bukan sih? Aduh, gue nggak paham masak-masakan lagi. Ini apa juga? Ini apa ya guys? Kalian ada yang tahu nggak? Tapi gue pernah nemu ini pas lagi makan nasi biryani. Iya, ini kalau makan nasi biryani pakai beginian nih, ada ini nih. Cuman gue nggak tahu nama-namanya. Tapi di sini ada juga jahe merah tuh. Oke, kita keluar lagi, kita lanjut ke bangunan selanjutnya. Oh, ini dia nih, ada lukisan-lukisan yang menggambarkan pada zaman kolonial Belanda saat itu. Jadi ternyata rempah-rempah itu seberharga itu teman-teman, sampai orang-orang Belanda nan jauh di sana datang jauh-jauh ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Ya. Dan saat ini gue sedang berada di sisi bangunan lain dari yang pertama gue masuk tadi. Tapi tetap sama aja, maksudnya dari semua bangunan ini memang diperuntukkan sebagai gudang rempah-rempah. Jadi zaman kolonial Belanda, kalian bisa bayangin di dalam sini tuh banyak banget rempah-rempah cuy. Wow, dan kalian harus lihat ini. Di sini ada koleksi-koleksi barang-barang zaman dulu. Dan ini salah satunya tambang dari kapal pinisi Nusantara. Dan di sini adalah miniatur dari kapal pinisi. Ya, jadi nggak salah ketika nenek moyang kita seorang pelaut, karena kapal pinisi itu berasal dari Indonesia, teman-teman. Dan produsen terbesar kapal penisi ada di Sulawesi. Wow, ini keren banget nih. Ini kalau taruh di rumah bagus banget buat pajangan ya. Cuman bakal makan tempat banget sih kalau di rumah gue. Oke, kita lihat lagi. Ini ada lagu nelayan Selat Madura, Jawasti Hasugian. Sayup-sayup sampai meningkah gelombang kesepian malam, ahli laut Jawa. Oke, nanti coba gue cari di Google atau di YouTube lagunya, nanti gue bakal puterin. Di sini ada tempat bersandar para nelayan. Oh, oke. Coba kita lihat ke sebelah sini ada. Oh, ada sebuah mesin. Ini kayaknya bekas salah satu mesin yang ada di kapal deh. Coba kita lihat ya. Gardan lampu suar. Oh, oke, ini gardan lampu suar. Wah, ini merupakan jangkar-jangkar teman-teman. Jadi ini adalah jangkar untuk di kapal. Kalau ini kayaknya jangkar untuk kapal pinisi deh, karena ini semua serba kayu. Tuh. Kalau ini kayaknya udah untuk kapal-kapal besi. Soalnya jangkar juga besi-besi semua. Udah karatan cuy. Dan itu ada setir untuk nahkoda kapal. Dan sekarang jam berapa nih? 15.15 teman-teman. Ya, sayangnya museum-museum di Indonesia sepi pengunjung. Entah kenapa, kayaknya sekarang study tour tuh lebih pilih keluar daerah ketimbang mengeksplor museum-museum yang ada di daerahnya sendiri. Ini ada setir lagi untuk nahkoda. Ya, gue berharap sih kayak museum-museum yang ada di Jakarta ini atau yang di sekitaran Jabodetabek bisa dikunjungi oleh para siswa-siswa atau siswa-siswi. Daripada jauh-jauh study tour ya kan, mendingan datang ke museum-museum terdekat karena sekaligus untuk mengingat sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Dan di sini ada meriam Bellina. Bukan, itu mah artis, bukan ya. Dan ini apa ini? Oh, sebentar. Oke, ini baling-baling. Kalau nggak salah ini baling-baling. Ini baling-baling kapal, kalau nggak salah ya. Coba kita baca. Kemudi guling diletakkan di sisi kiri dan
kanan kapal berfungsi sebagai pengatur arah. Ya betul, ini baling-baling. Oke, dan ada paspor pelaut. Oke, ini ada paspor nih teman-teman. Dan di sini ada piring. Piring merupakan simbol partisipasi masyarakat dalam pembuatan pinisi. Oke. Paku peringatan 100 tahun Trans Kanada. Paku ini hanya diberikan kepada 3 peserta yang dipandang paling spektakuler dan selaras. Oke, ini jadi paku ini cuma dibuat 3. Oke. Dan ini ada kapal tanker Pertamina Internasional. Wow, ini kapal Pertamina teman-teman. Masya Allah. Ini buat bikin kapal seperti ini habis berapa T ya? Pasti gede banget ini. Iyalah Pertamina karena duitnya banyak. Ini ada seragam Pertamina dan di sini ada ship captain atau ini seragam kapten nih teman-teman. Lalu di sebelah sini ada lampu navigasi, lalu ada lonceng dan juga ada teropong dan radar kompas. Nah ini nih. Ini kompasnya nih. Ya teman-teman, jadi untuk para siswa-siswi sekolah menengah pertama, menengah atas, ataupun sekolah dasar, untuk para guru-gurunya, ayo bawa siswa-siswa kalian untuk mengunjungi museum-museum yang ada di sekitar kota kalian. Karena bisa jadi banyak sejarah yang tidak pernah mereka dengar, yang sangat menarik untuk mereka dengar sebenarnya. Contoh dengan adanya museum seperti ini. Jujur ini kali pertama gue datang ke Museum Bahari dan gue langsung takjub ketika melihat banyaknya perahu-perahu, lalu ada miniatur-miniatur kapal pinisi yang mana gue sendiri belum pernah naik kapal pinisi, tapi ketika melihat miniaturnya gue berambisi untuk bisa minimal seumur hidup sekali lah naik kapal pinisi. Nah seperti ini kalian bisa lihat ya. Ini keren banget cuy. Kebayang nggak kalian berlayar terus di sini sambil menikmati ombak ya kan? Gokil. Nah ini juga ada kapal pinisi juga di sebelah sini. Wow. Lamalera de Paledang Boats. Oke. Ini kayaknya adalah kampung pembuat kapal pinisi. Kalau nggak salah ini adanya di Sulawesi teman-teman. Nah ini banyak banget contoh-contoh kapal-kapal yang dibuat. Ya jadi ada istilah nenek moyang kita seorang pelaut ternyata nggak cuman omong kosong, tapi memang ada triggernya kenapa nenek moyang kita seorang pelaut. Karena orang-orang Sulawesi zaman dulu mengarungi laut menggunakan kapal pinisi bisa berbulan-bulan. Nah ini nih kapal pinisi dan pembuatannya itu bener-bener rumit banget dan bahkan memakan waktu dan juga memakan biaya yang cukup besar. Wah, keren banget memang orang Indonesia. Jadi gue bangga banget sebagai orang Indonesia ketika masuk museum untuk mengenang semua sejarah yang pernah terjadi yang ada di Indonesia teman-teman. Nah ini adalah kerangka dari perahu. Jadi kerangkanya seperti ini teman-teman. Nah ini kalau nanti udah mulai finishing kayaknya ini pakai alas lagi atau di lem atau gimana supaya airnya nggak masuk. Dan di sini juga ada beberapa peninggalan-peninggalan barang-barang bersejarah teman-teman. Ini kalau keluar bangunan apa ya? Ruang koleksi room. Oke. Oh ini langsung keluar. Coba kita berkeliling lagi deh. Setelah tadi kita masuk di ruangan kapal pinisi, coba kita berkeliling lagi sejenak. Tapi ini adalah bangunannya. Jadi bangunan pertama, kedua, dan sebelah sana masih ada lagi. Dan memang diperuntukkan untuk rempah-rempah semua teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin sendiri lah ya, seperti apa dulu ramainya di bangunan ini yang dihuni oleh orang-orang Belanda. Dan di sini ada satu ruangan lagi. Oke, ini ruangan apa ya? Kalau ke sini apa nih? Oh, ini gelap banget dong.
Oh ini kayaknya gudang nggak sih? Oh ini kosong dong. Dan gelap banget, ini kayaknya nggak digunakan deh ruangan ini. Tapi gue nggak tahu juga. Tapi ini benar-benar hening sebelah sini. Kayaknya ini nggak digunakan sih, feeling gue. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kayaknya gudang, jadi kita nggak usah ke sana. Nanti kita balik lagi ke situ. Cuman gue penasaran untuk ngeliat ke sebelah sininya teman-teman. Ini ada lampu navigasi kapal. Oke. Oh sebelah sana ada tangga, cuman kayaknya nggak bisa naik ke sana kali ya karena gelap banget. Nggak ada pencahayaan juga. Ya teman-teman, kayaknya sebelah sini itu cuman gudang, jadi kayak nggak dipakai, jadi gelap banget dan lembab juga. Nah ini ada pintunya unik banget ya, bulat begitu. Dan di sini ada ruangan juga, ruangan pameran kapal asli. Oke, jadi ini adalah kapal-kapal asli, bukan lagi miniatur teman-teman. Nah kita sudah memasuki kapal asli, atau ruangan yang dipenuhi oleh kapal-kapal asli. Cuman ini sempit banget gak sih? Tuh. Atau ada ini cuman kerangka atau gimana ya, nggak paham gue. Tapi kalau ini kita berdiri di sini sempit banget. Kalau ini mah kapal modern lah ya, kita nggak usah bahas. Ini oh ada kura-kura. Ini kenapa beda ya ini ya? Kolam pengukur ketinggian air tanah. Oh, ini untuk mengukur ketinggian air tanah. Berarti tingginya segini. Lumayan tinggi juga air di Jakarta. Iya. Tuh airnya tinggi loh ini. Ini kenapa gue bilang tinggi? Karena bangunan ini sendiri aja tebel banget. Nah ini aslinya di segini nih, yang ada airnya. Oke lah. Ini ada kapal juga, ini perahu motor speedboat. Dan di sini ada kapal, tapi kalau dilihat dari coraknya ini kayak khas dari Kalimantan nggak sih teman-teman? Tuh, kalau dilihat dari coraknya seperti khas dari Kalimantan. Gadik Nusantara. Nah ini perahu Gadik Nusantara. Perahu ini merupakan milik Effendi Sulaiman, seorang petualang laut yang telah melakukan berbagai ekspedisi dengan perahu Gadik Nusantara. Salah satu yang paling fenomenal adalah pelayaran tunggal selama 100 hari dari Jakarta ke Brunei Darussalam pada tahun 1988. Wow, keren. Kapal ini pernah digunakan oleh siapa tadi namanya? Lupa, kita baca lagi. Effendi Sulaiman. Jadi Bapak Effendi Sulaiman menggunakan kapal ini seorang diri selama 100 hari di atas laut dari Jakarta menuju ke Brunei Darussalam. Keren banget ini. Ini aduh bos, bisa dapat izin gak buat coba naik ke atas? Kok penasaran deh. Tapi kayaknya nggak boleh sih. Wah keren banget dia pakai kapal ini selama 100 hari mengarungi lautan sendirian menuju ke Brunei Darussalam. Gue jadi tertarik sama kapal ini. Dia oh kayaknya di sini sih dia duduknya nih, karena ini kan bisa gini nih tuh. Jadi ini nih untuk kemudinya digeser kayak gitu-gitulah untuk belok. Kemungkinan besar dia duduknya di situ. Cuman ini ada kaca-kaca, dia apa bisa masuk ke dalam ya? Oh harusnya bisa, cuman masuknya dari mana nih? Dari sana kayaknya. Coba kita lihat deh. Atau dari sini ya? Dari sini kayaknya nih. Bisa dibuka nggak ya? Oh iya bisa nih cuy, tuh. Masuknya dari sini sih kemungkinan. Oke. Gue udah nggak penasaran, jadi dia bisa masuk ke dalam ini dari situ. Keren, luar biasa.
Dan ini juga ada kapal dari Jayapura. Ada tulisannya Jayapura 02. Kapal ini digunakan untuk apa ya? Perahu ini berasal dari daerah Demata Jayapura Irian Jaya. Hiasan motif yang terdapat pada perahu yaitu biota laut, burung camar, anjing, dan kodok merupakan gambar suku yang ada. Oke lah, ini intinya dari Jayapura. Karena memang ada motif-motifnya. Dan kapal itu panjang. Dan ini kayaknya untuk penyeimbang kapal, teman-teman. Lumayan gede juga ya penyeimbangnya. Karena memang besar kapalnya. Luar biasa. Dan di sini juga ada kapal-kapal lagi. Nah. Tuh. Oke lah. Gue penasaran ke atas, jadi gue pengen naik ke atas, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita naik ke atas. Dan gue penasaran sih di atas ini atau lantai 2-nya ada apa ya. Coba kita naik ke atas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lantainya memang kayu-kayu semua, teman-teman. Nah, itu ada perpustakaan Museum Bahari. Ya, Mas. Ini digunakan untuk apa nih, Mas? Dulunya untuk naik turunin rempah-rempah. Oh, oke. Berarti untuk naik turun rempah-rempah ya? Iya. Oh iya bener. Jadi daripada capek-capek deh bawa pakai tangga, turunin kail ini, tinggal ditarik, naiklah rempah-rempahnya. Oke. Di luar ada teras, nantilah kita ke sana. Dan kita masuk ke sini dulu. Assalamualaikum. Ruang bangsa yang ada di Batavia. Oh. Dan astagfirullahaladzim, kaget gue. Gue kira itu apaan. Astagfirullahaladzim. Dan ketika masuk sini seperti disambut sama para bangsawan ya. Ini The Room of India Traveler. Oke, jadi ini adalah, oh ini orang-orang India nih, teman-teman. Seperti inilah pakaian orang-orang India. Pedagang India, agamawan Hindu. Dan di sini ada penyiar agama Islam. Oke, mungkin pakaiannya seperti ini ketika penyiar agama Islam pertama kali datang ke Indonesia. Dan di sini ada Ahmad Ibnu Majid. Nah, ini pakaiannya seperti ini, teman-teman. Wow, ini kaget gue. Ini vibes-nya di sini beda banget. Ini ada Fa Hien dan ada pedagang Cina juga. Hanya, aduh, serius ini vibes-nya beda sama ruangan-ruangan yang sebelumnya gue masukin tadi. Di sini ada De Alvin. Salaman dulu kali ya. Ya. Gue jadi ngebayangin film Night at Museum. Kalian pernah nonton gak sih filmnya Night at a Museum? Itu di mana pada malam hari patung-patung yang ada di museum itu bergerak. Dan saat ini gue merinding, nggak tahu kenapa. Oke lah, ini ada ruangan, kita coba masuk. Dan disinilah rempah-rempah itu ada, teman-teman. Tuh. Nah, yang tadi gue di menit-menit awal gue nggak tahu rempah-rempah tadi namanya apa. Di sini ada cengkeh. Nah, ini yang tadi gue pegang, yang gue bilang tadi pernah makan di nasi biryani. Ada mahoni, ada kedaung, kayu manis. Nah, yang tadi bener kayu manis. Kemiri. Ini yang tadi gue maksud, yang gue nggak tahu namanya kapulaga ternyata. Wow. Ada cabai Jawa, jintan manis, adas, jintan putih, kayu luwes. Wah, ini banyak banget rempah-rempah dan ini banyak banget manfaatnya tentunya. Pasti, karena nggak mungkin orang-orang Belanda jauh-jauh ke Indonesia kalau dia nggak punya tujuan. Seriusan. Di lantai 2 ini vibes-nya gue agak sedikit berbeda dibanding ruangan. Astagfirullahalazim, kaget lagi gue. Tiba-tiba ada ini. Vibes-nya agak berbeda karena gue masuk sini sendirian. Dan di ruangan ini memang tidak ada orang lain selain gue. Semuanya ada di bawah. Oke. Dan ada pengawal
Cornelius, ada Corneliusnya. Oh, ini pengawalnya. Ini Corneliusnya. Dan ini ada penduduk pribumi. Tuh, ini kayaknya pakaian-pakaian adat sih ya. Oh, ini zaman perang nih. Hitoshi Imura. Oke. Dan for your info juga teman-teman, bangunan ini juga sempat digunakan oleh orang-orang Jepang untuk sebagai kebutuhan logistik mereka. Dan kayaknya kalau masuk sana sudah masuk ke ruangan lain ya kayaknya. Coba deh kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Marco Polo cuy. Kalian tahu nggak Marco Polo itu siapa? Nah, ini dia nih Marco Polo. Wow, jadi pakaiannya apa seperti ini bener ya si Marco Polo tersebut? Tapi nggak tahu juga sih bener atau enggak pakaiannya. Tapi yang jelas ini museum tentunya punya referensi yang paten atau yang akurat karena ini museum. Ini ada Ibnu Battuta. Di sini juga ada nelayan Cheng Ho. Oh, ini Laksamana, jangan-jangan tuh kan bener kan? Laksamana Cheng Ho. Pakaiannya seperti itu, teman-teman. Wow. Semakin jauh jalan, semakin berasa vibes yang jujur aja gue kayak semakin jauh jalan dari pertama dari sana sampai sini tuh mulai berasa kayak nggak enak ya jalan sendirian tuh. Emang harus berdua. Oh, ini adalah Fathahillah. Masya Allah. Tuh Fathahillah. Dan nama beliau dijadikan nama museum yang ada di daerah sini juga. Dia itu di daerah Kota Tua. Ini ada Vasco da Gama, ada Ferdinand Magellan, dan di sini ada William Blake, dan juga ada Abel Tasman. Gue gak kebayang kalau gue kesini malam hari sih. Serius deh. Halo. Dan ini langsung keluar deh kayaknya. Iya, itu langsung keluar, cuy. Oke teman-teman, jadi sekarang gue sudah berada di depan dari Menara Syah Bandar. Jadi dari menara inilah orang-orang VOC dulu memantau pelabuhan, teman-teman. Oke, kita coba masuk aja ke dalam ya, kita lihat. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian bisa lihat ini semua untuk akses naiknya bahan dasarnya pakai kayu semua, cuy. Aman lah ya, bismillah lah, mudah-mudahan gak roboh karena berat badan gua berat banget. Aduh. Oke. Tapi ngeri-ngeri sedep juga sih naik ke atasnya. Malah tinggi banget lagi, astagfirullah. Wow. Kok gue ngeri ya naiknya kayak takut roboh. Bismillah. Semoga kuat deh ini. Oke, ini gini aja cuy. Aduh, ini tangganya tinggi banget. Oke teman-teman, sekarang gue sudah berada di atas dan di sana tuh kelihatan pelabuhannya cuy. Dan ternyata museum yang tadi gue masukin sebelah sini nih, itu memang deket banget sama laut. Dan kemungkinan bangunan ini belum ada dulu. Dan ini memang adalah bagian dari laut nih, sungai ini. Jadi kayaknya pakai kamera gue nggak bisa ngezoom. Jadi gue bakal coba ambil gambar pakai kamera handphone ya, supaya kalian juga bisa melihat jelas. Nah oke, ini gue udah pakai kamera handphone. Jadi kita zoom ya. Nah ini bangunan yang tadi gue masuk nih teman-teman. Di bangunan sebelah sini yang tadi gue masuk nih. Nah pelabuhannya sebelah sana, mari kita zoom. Nah kelihatan kan nih pelabuhan tuh. Tuh banyak kapal-kapal dan juga kontainer-kontainer cuy. Dan di ujung sana udah laut lepas ya tuh. Bahkan ada kapal yang di atas laut tuh, kelihatan kan tuh. Wow. Dan ternyata Jakarta memang
dulunya penuh sama lautan, dan di atas juga ada pesawat lewat dong. Tuh, kalian bisa lihat nggak ada pesawat? Pesawat apa ini ya? Tahu nggak kalian? Oke, dan ini merupakan aliran sungai yang juga mungkin dulunya adalah muara kali ya teman-teman ya. Tuh, ini adalah muara yang langsung memang menuju ke lautan, karena lautannya di sebelah sana cuy. Dan saat ini gue berdiri adalah menara untuk memantau situasi laut atau pelabuhan. Dan ini gue berdiri bener-bener ngeri-ngeri sedap karena memang lantainya semua terbuat dari kayu. Dan gue juga nggak berani lagi naik ke atas, tuh udah ada larangannya. Dan for your info, bangunan ini tuh memang miring sebenarnya. Jadi bangunan ini memang miring teman-teman. Gokil. Oke lah teman-teman, kayaknya vlognya cukup sampai sini dulu karena sudah hampir 1 jam gue berkeliling di museum ini. Jujur capek banget. Tapi mudah-mudahan dari video ini buat kalian yang nonton bisa menginspirasi ataupun bisa menambah knowledge kalian walaupun sedikit, tapi nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini buat kalian yang tinggalnya di Jabodetabek bisa juga berkunjung ke museum ini teman-teman. Namanya Museum Bahari. Nanti kalian bisa searching di Google Maps Museum Bahari, tinggal datang aja. Bayarnya juga cukup murah kok. Per orang dikenakan tiket cuma 10.000 aja. Tapi kalian bisa nambah wawasan ketika masuk dalam museum ini. Luar biasa. Jadi patung-patungnya juga banyak banget. Nggak cuman baca-baca tapi bisa melihat miniatur-miniatur yang ada di museum dan yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, jadi bicara soal penjajah atau kolonial Belanda dulu ketika masuk ke Indonesia ataupun Jepang, mereka ngambil rempah-rempah. Dan setelah Indonesia merdeka, orang-orang Indonesia banyak yang ikut pulang ke Belanda dan menghasilkan pemain keturunan, dan itu sekarang terjadi. Banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang kembali ke tanah air untuk membela negara Indonesia. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa lolos Piala Dunia nanti ketika melawan Bahrain. Semoga Indonesia diberikan kemenangan. Nggak minta banyak, kalau bisa 3-0, bisa menang telak dari Bahrain. Karena itu merupakan THR untuk para supporter Indonesia. Ya itulah, paling itu aja sih teman-teman. Buat Belanda, kemarin kau ambil rempah-rempah, sekarang kami ambil pemain keturunan. Oke lah, akhir kata dari gue Irfan Jayani. Jangan lupa bahagia cuy. Raus pisan nih.